Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah alim yang dirahmati Allah. Sebelum taklim adalah kita baca syahadat Sayyidul Istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubun dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikhram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur
Ya hadi ya badi'u ya baki ya warisu ya rasidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna yaghfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan solihah wa nawwir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran innal muna balli maqasidana wa'di hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-65, yaitu Al-Majid yang Maha Mulia. Jadi kita pagi hari ini mencoba menganalisa, memahami tentang sejauh mana pemahaman kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Mulia. Jadi ketika kita melihat seseorang yang kaya raya lalu menolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan dia tolong, orang yang sakit dia tolong, maka kita akan mengatakan orang itu adalah orang mulia. Beda dengan ketika kita melihat orang kaya raya, ada tetangga sakit membutuhkan bantuan tidak dibantu, ada tetangga kelaparan dia tidak membantu, pasti kita akan mengatakan, wah orang itu macam apa. Nah, coba kita tarik, kita pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini
benar-benar cocok dengan kondisi kita. Allah menciptakan hewan, ada sapi, ada kerbau, ada kambing. Allah menciptakan sayur-sayuran, ada bayam, ada kangkung, ada wortel, ada timun. Allah menciptakan buah-buahan, ada mangga, ada melon, ada semangka, ada kelengkeng, ada jeruk. Ada. Nah, coba kalau dunia ini yang penuh dengan hewan, dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran, masih ditambah dengan macam-macam ikan, Pak Pardi ya. Ada ikan lele, ada ikan bandeng, ada ikan apa? Lalu diserahkan pada malaikat, suruh ngatur dunia ini. Nah, malaikat tidak makan apa kabul? Lalu buah-buahan, apa artinya Allah menciptakan buah-buahan? Wong malaikat tidak makan buah-buahan. Sehingga ketika itu Allah berfirman pada malaikat bahwa Allah itu akan menciptakan khalifah, penguasa dunia ini. Maka malaikat protes. Kok tidak saya saja, bahasanya kan begitu toh Pak Abul. Saya yang selalu bertasbih, taat, kok malah tidak saya. Oh, dijawab oleh Allah, saya lebih tahu daripada kamu. Akhirnya dunia ini diserahkan pada kita. Dengan kemahamuliaan Allah, maka Allah menyerahkan pada yang ahlinya, yang mampu menguasai. Jadi barang siapa menyerahkan suatu pekerjaan, suatu jabatan, kok tidak ahlinya, tunggulah kehancuran. Ini sebagai pemahaman kita. Jadi orang yang tidak ahli hukum suruh jadi pengacara, wah kacau Pak, pasal apa ini nanti? Seperti Pak Pardi ini kalau orang yang tidak ahli bangunan suruh ngurusi bangunan, ya kacau. Dari ini maka Allah memilih manusia sebagai penguasa di dunia ini. Lalu apa yang Allah berikan pada kita? Allah memberikan kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan kondisi kita. Fisik kita itu butuh yang namanya protein, maka Allah sediakan makanan yang mengandung protein. Tubuh kita membutuhkan karbohidrat, maka Allah sediakan makanan yang mengandung karbohidrat. Tubuh kita butuh lemak, maka Allah sediakan makanan yang mengandung lemak. Kemahamuliaan inilah yang tampak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dibutuhkan makhluknya itu dipenuhi. Nah, bayangkan kalau kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh lemak, apalagi Pak Bas kebutuhan kita butuh air. Lalu Allah tidak sediakan, ini gimana tuh Gusti Allah ini? Menciptakan manusia butuh protein, butuh karbohidrat kok tidak disediakan. Ini namanya tidak maha mulia ini. Lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka agar kehidupan kita ini maslahah. Sebagaimana sering kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehidupan dunia yang hasanah ya kehidupan, gambaran kehidupan surga. Kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang
tercukupi kebutuhannya. Lah, maka kita tidak mampu untuk menciptakan ketentraman kehidupan dunia ini, untuk menciptakan hidup yang tercukupi tanpa ada aturan. Yang kaya diatur oleh Allah agar menyantuni orang yang miskin, yang sehat agar menolong orang yang sakit, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pahami bahwa apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah memerintahkan kita pergi haji, umroh, dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita, agar kehidupan kita di dunia ini memperoleh kehidupan yang baik, dan di akhirat nanti kita memperoleh kehidupan yang sempurna. Karena kehidupan ini tidak hanya di dunia. Jadi berulang-ulang saya katakan bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia. Sehingga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu pikiran kita adalah kehidupan di akhirat. Sebab kalau kita hanya tertipu dengan kehidupan dunia ini, kita akan selalu menjadi orang yang susah, menjadi orang yang gelisah, menjadi orang yang mudah berputus asa. Kalau kita hanya berpikir tentang kehidupan dunia ini, maka kemahamuliaan Allah lewat Rasulnya memberitahu pada kita, jangan sampai kita itu tertipu dengan kehidupan dunia. Dan di Al-Quran berulang-ulang Allah memberikan pada kita bahwa kehidupan dunia itu mataul hurur. Jadi seolah-olah Pak Yudi ya, orang yang kaya itu enak. Padahal itu belum tentu enak Pak. Pusing orang kaya itu Pak Bang. Kok enggak pusing gimana? Wah, ini kok ada berita nanti akan terjadi perang besar. Terus bagaimana menyelamatkan perusahaan saya? Nah, enggak punya perusahaan kan enggak mikir Mas, mau perang mau enggak. Saya enggak punya apa-apa. Kan begitu Pak Kabul. Ini misalkan seperti itu, tapi tidak begitu. Jadi kita itu harus selalu ingat bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara Pak Farid. Jadi ketika kita dihadapkan persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan bagi kita tetap optimis. Karena tidak bisa luput, hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari masalah. Ya Pak Bas ya. Yang hadir ini semua membawa masalah masing-masing. Bisa juga seperti Pak Kabul ini masalahnya pasti istrinya sakit. Dan lah ini kalau Pak Kabul tidak berpikir tentang kehidupan akhirat, pasti akan selalu gelisah dan menyesal. Kenapa hidup saya kok diuji dengan sakitnya istri saya yang bertahun-tahun, sudah berapa tahun itu Pak? 3 tahun. Tapi di balik masalah itu Pak Kabul pasti punya hati yang lapang. Alhamdulillah saya kok istri saya yang sakit, sementara saya tetap sehat, sementara kos-kosan saya juga penuh. Sehingga walaupun toh kadang-kadang gelisah, sedih, tapi kalau kita punya iman, insya Allah kesedihan itu tidak terus-menerus. Kita
Mentok-mentoknya Pak Bas, apapun yang menjadikan kita sedih itu merupakan tabungan akhirat, karena apapun yang menyakitkan pada seorang beriman paling tidak sebagai penghapus dosa. Daripada kita wiridan baca istighfar banyak-banyak, kadang-kadang kita tidak kuat, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak menyenangkan kita itu adalah sebagai penghapus dosa kita. Ya tidak hanya sakit Pak Bas, bisa juga anak. Anak itu kadang-kadang menjadi musuh kita. Dalam arti bukan perang loh Pak Bas. Keinginannya itu beda dengan kita. Inginnya kita anak itu rajin sholat. Tapi kadang-kadang anak itu juga tidak rajin sholat. Kadang-kadang kita ingin anak itu bisa menyenangkan orang tua ketika kita sakit atau apa, tapi anak tidak datang. Bagi kita mungkin ketika kita sakit sementara anak tidak menjenguk, sakit sekali. Dulu anak kecil saya sekolahkan, tahu-tahu ayahnya sakit di rumah sakit tidak menjenguk. Tapi bagi anak mungkin persoalannya beda, karena tempatnya jauh, tidak punya uang, atau mungkin karena kesibukan. Nah, ini kalau tidak saling menyadari, bisa jadi persoalan itu jadi tidak baik. Maka lewat mengkaji Asmaul Husna ini yang berulang-ulang disampaikan oleh Pak Amjad, itu kan di dunia itu yang ditulis itu loh Pak. Apa Pak? Yang ditulis di situ loh, di dunia makmur jaya, di akhirat masuk surga. Nah ini apabila kita istiqomah oleh Pak Amjad itu, paling tidak habis sholat kita membaca Asmaul Husna sekali, yang jumlahnya 99, maka Allah akan memberikan 99 pemberian, di mana 99 itu kalau Allah berikan pada kita, kita akan menjadi orang yang di dunia itu hasanah, di akhirat juga hasanah. Kenapa? Karena Asmaul Husna ketika kita baca itu sekaligus merupakan doa Pak Santo ya. Kita membaca ya Rahman, Allah akan memberikan kita menjadi orang yang kasih sayang. Kita membaca ya Rojak, maka Allah akan memberikan rezeki pada kita. Sampai 99. Maka sekali lagi kita upayakan paling tidak habis sholat kita membaca Asmaul Husna sekali, sehingga hidup kita di dunia makmur jaya, nanti di akhirat masuk surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada waktu ini langsung ke tempatnya Pak Margino nggih. Mugi-mugi berkah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.